Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan presentase tentang pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan serta unsur-unsur peradilan. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, nomor absen 04. Saya Ihsan Rinaldi Lubis, nomor absen 14. Nama saya Novika Armi Tembunan, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Yulia Masrianingsih, saya nomor absen 31. Agama Islam adalah agama yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia. Keadilan tersebut dapat diwujudkan dengan ditegakkannya sistem peradilan dalam Islam. Istilah peradilan dalam bahasa Arab yakni al-qoda yang mengandung beberapa arti, yaitu peradilan yang berarti putus, peradilan yang berarti menyelesaikan atau menunaikan suatu perbuatan, serta peradilan yang berarti menghukumi, mencegah, atau menghalangi. Pengertian peradilan yang berarti atau berakhir dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Quran surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tughfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqul an takhsyah falamma qada zaidum minha wa tara zawwajnaka likai la yakuna 'alal mu'minina naharajun fi azwaji adiyaihim iza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikan, kami nikahkan kau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi keperluan terhadap istrinya. Quran surah Al-Ahzab ayat 37. B. Hadis Nabi Muhammad SAW yang merujuk kepada keberadaan peradilan diantaranya sebagai berikut. Yang artinya, apabila seorang hakim berijtihad salah, dia memperoleh satu pahala. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian peradilan yang berarti menyelesaikan atau menunaikan dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Yang artinya, apabila telah ditunaikannya sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwa peradilan adalah suatu cara untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya seperti yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat manusia. Lembaga peradilan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Nabi Muhammad pula yang bertindak menjadi hakim lembaga peradilan yang terkenal di Mekah, yakni Darun Nadwah. Proses pengadilan pada zaman Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara yaitu yang penggugat dan yang tergugat hadir di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau akan mendengarkan keterangan dari yang berperkara. Dalam menyelesaikan perkara, terkadang Nabi juga memberikan izin kepada para sahabatnya untuk memutuskan masalah yang mereka hadapi. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang pentingnya mendirikan lembaga peradilan sosial. Dia telah menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Baca Quran surah
An-Nisa ayat 65. Yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka pensisirkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. B. Hadis Nabi Muhammad SAW yang merujuk kepada keberadaan peradilan diantaranya sebagai berikut, yang artinya apabila seseorang hakim berijtihad dan salah, dia memperoleh 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari. C. Ijma. Para sahabat Nabi SAW berpendapat bahwa pengertian peradilan itu adalah suatu fardu yang dikukuhkan dan suatu tradisi yang harus diikuti. Berkaitan dengan lingkungan sosial, lembaga peradilan pada dasarnya perlu didirikan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dengan adanya lembaga peradilan dapat memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkara hukum yang timbul di antara mereka. Kepastian hukum akan lebih dipercaya oleh masyarakat apabila telah melalui keputusan peradilan yang dilakukan oleh hakim yang bersih, jujur, dan bijaksana. Oleh karena itu, peradilan bukan hanya dianjurkan, tetapi wajib diakui keberadaannya. Dalam kitab Tanwirul Absar dijelaskan bahwa unsur-unsur peradilan ada 5, yaitu hakim, hukum, mahkum bihi, mahkum lahu, dan putusan. Hakim adalah seseorang yang diangkat oleh seorang kepala negara untuk menyelamatkan masalah gugat-menggugat atau perselisihan dalam suatu perkara. Hukum adalah putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah. Penetapan hukum terkadang dilakukan dengan cara jalan hijau, yakni hakim berkata, "Saya menghukum engkau dengan cara membayar sejumlah uang." Putusan seperti itu dinamakan dengan qada iljam dan atau qada istiqaq. Sebagian ulama berpendapat bahwa qada iljam menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan, sedangkan qada istiqaq adalah menentukan atau menetapkan suatu dengan dasar yang diperoleh dengan ijtihad pada kondisi tertentu. Mahkum bihi memiliki pengertian yaitu hak. Namun, hak yang merupakan mahkum bihi diharuskan dikenal oleh kedua belah pihak. Mahkum alaihi atau pihak yang dihukum adalah orang yang diberikan atau dijatuhkan hukuman kepadanya. Mahkum alaihi berdasarkan syara adalah orang yang diminta memenuhi tuntutan yang diberikan kepadanya, baik itu orang yang tergugat ataupun bukan. Mahkum lahu atau pihak pemenang perkara adalah orang yang mengajukan haknya, namun haknya lebih kuat. Nah, di sini mahkum lahu harus mengajukan gugatan kepada orang lain untuk meminta haknya kembali, baik bertindak sendiri maupun melalui perantara orang lain. Nah, dalam memutuskan perkara, mahkum lahu dapat menghadiri peradilan sendiri ataupun melalui walinya. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk pada hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya. Pihak penggugat dan yang tergugat diperbolehkan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, sesuatu yang bukan merupakan satu peristiwa atau kejadian serta hal-hal yang termasuk ke dalam bidang ibadah tidak dimasukkan ke dalam bidang peradilan.
Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.